Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sirajul Talibin, adalah syarah dari kitab Minhajul Abidin pada juz kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada 5 hal. Jadi yang baru kita bahas itu 1 hal. Jadi ini terkait dengan al-wa'du ma wa'ada wa ma au'ada. Jadi terkait dengan pahala dan terkait dengan apa punishment ya. Artinya siksa. Jadi ada pahala, ada siksa. Jadi inilah namanya keseimbangan. Jadi makanya tidak seimbang kalau Allah memberikan semua pahala. Kalau ada orang yang tidak salat, tidak puasa diberikan pahala juga, maka tidak seimbang. Makanya orang yang salat diberikan pahala, yang tidak salat tidak diberikan pahala. Jadi pada pertemuan yang lalu ada 5 hal yang kita sebutkan, sudah kita bahas 1 hal, kematian. Jadi kematian itu senang tidak senang, kita akan meninggalkan anak kita yang tercinta. Kita senang tidak senang, kita akan meninggalkan istri kita. Senang tidak senang, kita akan meninggalkan suami. Senang tidak senang, kita akan meninggalkan harta, perusahaan, kerja dan lain sebagainya. Karena kalau sudah datang mati, ini yang pertama nih, yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Inilah yang Allah katakan latar kabunna tabaqan am tabaq. Jadi ada fasenya. Tidak selamanya kita seperti ini terus. Tidak selamanya seorang itu sehat terus. Tidak selamanya orang itu kaya terus, tidak. Ya. Karena kehidupan itu ada kehidupan setelah kehidupan. Ya, ada kehidupan setelah kehidupan. Tidak mungkin anak kecil itu kecil terus dia sekolah TK terus, tidak mungkin. Dia akan ke tahapan selanjutnya. Dan tidak mungkin dia itu SD selalu, tidak mungkin. Dia ada tahapan selanjutnya. Jadi kehidupan begitu juga. Di sini ini kan ada 5. Kita masuk yang kedua sekarang. Yang kedua al-qabru. Nanti kalau di dalam dijamak menjadi al-qubur ya. Al-qabru, al-qubur. Atau istilah orang Arab itu al-maqbarah. Maqbarah itu tempat istirahat. Bukan istirahat terakhir, jangan salah. Ya. Kita salah memahami. Kuburan itu kita bayangkan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Ini bayangan orang-orang kafir. Orang kafir membayangkan setelah meninggal dunia itu kehidupan terakhir dan tidak ada kebangkitan lagi. Jadi makanya mereka membayangkan kalau bahagia terus, kalau sengsara. Mereka tidak pernah yakin nanti ada hari kebangkitan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Annal arwaha baqiyah. Roh itu kekal. Dari alam roh, kemudian masuk ke dunia, kemudian tinggal di dunia, masuk ke dalam kandungan, kemudian tinggal di dunia, kemudian dia berada di alam barzakh,
kemudian dibangkitkan di padang mahsyar sampai dimasukkan ke dalam surga, roh itu kekal. Ya, jadi tidak pernah hancur seperti hancurnya tubuh. Cuma bedanya ketika di alam barzakh dia berinteraksi satu sama lainnya, tidak butuh kepada tubuh. Jadi roh itu berinteraksi tidak butuh kepada tubuh. Makanya Allah berdialog dengan roh, alastu birabbikum. Roh menjawab qalu bala. Artinya di alam barzakh ada kehidupan yang tidak terbayang sama kita seperti yang kita bayangkan di kehidupan dunia ini. Karena di alam roh tidak butuh kepada jasad, tidak butuh kepada makanan fisik. Dia yang butuh apa? Hanya memberikan rohaniah saja. Ya, ada rohaniah saja. Karena nikmat itu kan ada berapa macam. Ada nikmat wahab namanya, atau mauhub. Ada nikmat satu lagi namanya nikmat kasab. Nikmat mauhub dan nikmat kasab. Nikmat mauhub adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ruhaniyah, nikmat rohani. Itulah alam roh. Ketika kita di alam barzakh nikmatnya cuma dapat satu. Ketika kita masuk ke dalam kandungan 50-50. Ya, jadi sebelumnya tidak ada jasad, kemudian setelah itu ada jasad. Maka nikmat wahab yang kedua adalah jasmaniyah. Diberikan perkembangan di dalam tubuh. Jadi ada sekian bulan, setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan, faqaddarna fa ni'mal qadirun. Saya tentukan masanya, kata Allah. Kemudian dia lahir ke bumi. Ketika lahir ke bumi, dia mencari jati dirinya. Inilah namanya kasabiah. Ya, dia mencari jati dirinya. Maka seorang yang sudah diberikan roh, diberikan tubuh, belum tentu dia mau beribadah. Seorang yang diberikan roh, diberikan tubuh oleh Allah, sudah menyatu, belum tentu dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengenal Allah, mengenal diri saja tidak. Maka salah satu fasilitas untuk mengenal diri itu adalah ibadah salat, kita bayar zakat, kita bersedekah, kita berbuat kebaikan. Ini namanya kasab. Maka nikmat kasab untuk apa? Untuk ketenangan jiwa. Litazkiyatin nafsi. Ketenangan jiwa, membersihkan jiwa. Untuk apa? Supaya kita mengenal roh itu apa sebenarnya. Jasad ini apa sebenarnya. Tubuh yang setiap hari kita besarkan tubuh ini, Pak. Sudah berapa puluh tahun sudah besar tubuh ini, Pak. Ya. Tetapi pada akhirnya dia hancur juga. Habis duit untuk tubuh ini, Pak. Kita habis duit untuk tubuh ini. Kita vitamin ini, vitamin itu untuk tubuh ini, Pak. Dan tubuh ini akan hancur. Sedangkan roh begitu juga. Roh kita besarkan roh. Besarkan dengan apa? Dengan sedekah, dengan beribadah, dengan berdoa, dengan baca Al-Quran. Rupanya dua hal ini, satu hancur, satu tidak. Ya. Apa itu? Adalah roh. Maka ini disebutkan annal arwaha baqiyah la tufni bifana'il jasad. Jadi roh ini dia itu tidak hancur sebagaimana hancurnya tubuh. Jadi tubuh itu ketika kita meninggal dunia sudah hancur. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan tubuh yang hancur tadi, tetapi dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Tsumma nusawwiya banana. Nanti ketika di padang mahsyar saya rakit kembali. Itulah bedanya orang mukmin sama orang kafir dan musyrik. Orang musyrik, orang kafir, mereka tidak yakin kalau mereka nanti akan dirakit kembali di padang mahsyar. Mereka yakinnya apa? Ketika meninggal dunia, kehidupan mereka sudah abadi, kabeh. Nyan Pak, kabeh. Maka mereka mengatakan biar tenang di alam sana, kabeh hebat. Dia tidak tahu ada fase selanjutnya. Dia tidak tahu ada latar kabunna tabakat antabak. Ya. Maka kalau bagus tubuh ini kita jaga di dunia ini, maka bagus juga tubuh ini nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan dia akan membela kita di padang mahsyar. Maka Rasulullah SAW ketika menyikapi ayat Al-Quran, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ya, jadi tubuh ini, anggota tubuh ini nanti ketika di padang mahsyar, bahkan bukan di padang mahsyar saja kata Rasulullah. Kalau di ayat itu di padang mahsyar. Tapi kalau dalam penjelasan Rasulullah SAW dalam hadisnya, bukan di padang mahsyar saja. Padang mahsyar itu akhir ketika tubuh ini membela kita. Sebelum dia dirubah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dirubah?
Kita nanti sebelum masuk ke dalam surga atau sebelum masuk ke dalam neraka, yang bersaksi di padang mahsyar itu tangan ketika kita hidup di dunia. Tidak ada tangan baru. Telinga ketika kita telinga hidup di dunia. Ketika kita tubuh postur kita panjang, maka panjang juga. Ketika kita pendek, maka pendek juga. Ketika kita hitam, maka hitam juga. Ketika tubuh kita ini putih, maka kita putih juga. Kapan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika nanti masuk ke dalam surga semua sama semua. Umurnya semua sama. Ada apa sebenarnya? Ada apa hikmahnya? Kenapa tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan di padang mahsyar semuanya sama? Supaya Allah bisa mendengar kesaksian tangan ini, kesaksian mata ini, kesaksian mulut ini ketika dia berbuat maksiat di dunia. Makanya inilah yang ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalimat tuhadditsu adalah dialog interaktif. Maka di situ ada tasdid di situ. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi tuhadditsu di situ itu berlaku untuk semua makhluk Allah yang kita hidup pada masa itu. Tanah, binatang, dinding dan lain sebagainya, atau jasad tubuh manusia yang ada sama manusia ini, dia akan bersaksi nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya kalau kita jaga tubuh ini dengan baik, kita jaga tangan ini, kita jaga mulut ini, kita jaga hati, kita jaga anggota tubuh, maka anggota tubuh akan membela kita, kata Rasulullah. Jangankan di padang mahsyar, di dunia kai bela, Mbak. Jadi maka Rasulullah mengatakan ini acak ya, hadisnya diacak-acak, kita ambil maknanya saja. Ketika seseorang itu akan digoda oleh iblis dan setan, maka amal ibadah dia menjaga dia. Ini amal ibadah menjaga dia. Ketika dia mau meninggal dunia, amal ibadah anggota tubuh dia juga menjaga dia. Sehingga anggota tubuh mengatakan kepada malaikat, jangan sembarangan tarik nyawa aja. Ini kaki dia kaki ke masjid ini. Ini tangan bersedekah. Ini mulut berzikir. Ini mata ini selalu melihat Al-Quran. Ini dahi ini selalu sujud pada Allah. Sehingga malaikat tidak tahu mau ngambil dari mana. Sehingga malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ambillah roh hambaku dengan membawa namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat bebas mengambil dari mana saja. Ketika di alam barzah begitu juga. Anggota tubuh ini membela kita dan menjaga kita. Makanya di dalam sebuah hadis termasuk di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika seorang berada di alam barzahnya dikuburin tadi, fatasawwara, maka tergambarlah di depan dia. Kalau dulu dia orang baik-baik, maka dia akan melihat ada orang baik yang terus menjaga dia dengan bau yang bagus sekali, yang wangi sekali. Dan orang ini bertanya, kamu siapa kamu? Tubuh ini menjawab, saya adalah amal ibadahmu, tanganmu yang bersedekah. Saya adalah tubuhmu yang pergi ke masjid. Maka dia terus mendampingi kita di alam barzah. Maka jangan terbayang nanti di alam barzah itu sendiri. Dan terlebih lagi nanti ada sebuah kitab itu judulnya At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan bagaimana manusia itu berinteraksi di alam barzah. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Makanya roh itu dia itu tidak hancur. Roh itu terus hidup. Ya. Bahkan begini, ada di bawah tanda tanda kutipnya. Roh itu akan hancur kapan? Ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka semua tertidur semuanya. Termasuk para malaikat. Termasuk yang meniup sangkakala. Termasuk iblis, setan dan lain sebagainya. Kapan bangkit lagi? Ketika ditiup sangkakala yang kedua. Inilah yang diucapkan oleh malaikat ketika berdialog dengan seorang yang sudah masuk ke alam barzakh. Apa kata malaikat? La ahad yuqidhuhu illa nafkhatus tsaniyah. Tidak ada yang bisa membangkitkan dia, membangunkan dia kecuali apa? Tiupan sangkakala yang kedua. Makanya kematian itu kan seperti tidur kita. Jadi kalau ingin merasai bagaimana kematian, itu semalam kita tidur jadi jam berapa itu? Hanata tedro, Mbak. Pajan tedro ketika gempa. Pajan tedro ketika mendengar azan. Begitulah orang yang tertidur yang berada di alam barzakh. Ya seperti itu.
seperti seorang yang berada di alam lain, Pak. Seperti seorang sedang tidur. Maka waktu tidur kita membaca doa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Makanya diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu seperti tidur. Kalau orang ingin mengetahui bagaimana mati, bela tengut ya, Pak. Bela tengut. Mati le mati kan. Jadi artinya apa? Sedang apa? Sedang tidur. Jadi dia sedang tidur, dia sedang berada di alam lain. Begitulah kematian. Makanya seorang yang meninggal dunia tiba-tiba sedang baca Quran, sedang berzikir, nyan lagi urang sedang duk tengut ya, Pak. Ya. Lagi duk tengut. Dia tidak merasa apa-apa. Makanya inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Istirahatlah kamu. Maka kan seperti orang istirahat, Pak. Ya. Maka waktu tatanya mbak orang tengutnya, hai pakan tengut benar. Hai hanalon teh tepu, Mbak. Hanalon teh tepu. Dia tahu-taunya sudah berada di alam lain. Dia tahunya sudah berada di alam tidur, Pak. Seperti orang mati juga, sedang salat, tengut, Mbak. Sedang salat sudah meninggal dunia. Sedang baca Quran sudah jatuh meninggal dunia. Sama seperti orang sedang penajis, sedang duduk, dengar tanpa dia sadari. Makanya waktu kita bangun tidur, kita membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami dari mati kami. Mana mati itu? Itulah tidur. Jadi makanya paling enggak sebelum kita tidur, bacalah doa-doa tertentu. Paling enggak kita baca ayat kursi, ya, Mbak. Paling enggak kita baca doa tidur tadi. Paling enggak kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Paling enggak kalau kita meninggal dunia, kita sudah membaca yang terakhir kalimat itu kita baca. Nyo tegolam temenak kau pilih. Tegolam temenak kau, sebelum cang panah pilih. Nyo tinggal tepengek kau, tinggal pegat lagi, tinggal pegat. Meninggal dunia dia, Pak. Dalam kepala dia cuma itu saja, ya, Pak. Jadi artinya apa? Belum sempat dia kalimat thayyibah, tidak ada apa-apa pun tidak ada. Kita tidak tahu apakah kita setelah kita tidur kita akan bangun kembali. Kita tidak tahu. Maka disyariatkan, Rasulullah SAW mengatakan artinya apa? Kalau bangun tidur itu bacalah doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Maka berbeda dengan tubuh. Ya, Pak, tubuh itu akan hancur. Wa annal muhsin yun'im wa yujazi bi thawab. Kalau ada orang yang baik-baik bagaimana? Maka dalam Al-Qur'an disebutkan yang masuk ke dalam surga itu cuma innal abrara lafi na'im. Cuma abrar saja yang masuk surga. Selain abrar tidak masuk dalam surga. Apa itu abrar? Ya, nama. Dalam Al-Qur'an berapa kali diulang innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sehingga di dalam tafsir Syekh Tantawi mengatakan apa? Apa itu abrar? Barat qulubuhum wa barat ajsamuhum. Jadi bagus hatinya dan bagus ke anggota tubuhnya. Jawarihuhum. Tangannya bagus, tidak mendalimi orang, matanya bagus, mulutnya bagus, anggota tubuhnya bagus, mulut hana temenak gop, get, hati hana koeh ke gop, tidak dengki sama orang lain. Kemudian kaki begitu juga, pergi ke tempat yang baik. Yang masuk dalam surga itulah orang-orang itu, orang yang baik. Kalaupun tangannya berbuat maksiat, dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun matanya berbuat maksiat, dia akan minta maaf kepada Allah. Kalaupun mulutnya berbuat maksiat, dia akan minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang sudah dia zalimi. Karena Allah mengatakan begini, kalian itu akan aku ampuni sebahagian dosa kalian. Itu yang perlu kita ingat. Tidak berarti setiap taubat itu nol kembali semuanya, tidak. Ya, jangan salah kita. Setiap kita bertobat kepada Allah, Allah mengampuni setengah. Kenapa? Setengah lagi adalah hakul ibad, urusan kita dengan hamba. Bukan berarti ketika kita bertobat utang-utang kabeh mendu. Ya, nama. Menyolagnya rame tahu rumah utang. Apa yang utang mau tobat kepada Allah? Ya Allah, lu leke tobah na lu ulang li. Urun tobat, ya Allah, lu ni kai ipinjam peng lu ni Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan apa? Saya ampuni min dzunubikum. Min itu min apa? Min li tab'id. Tab'id itu apa? Hanya sebahagian dosa kalian saja. Tetapi kalau dosa dengan hambaku, minta maaf sama mereka, kata Allah. Makanya inilah yang kenapa kita lama-lama di padang mahsyar
Karena bermasalah dengan orang lain, bermasalah dengan orang lain. Kalau tidak bermasalah dengan orang lain, ya nguru lain hanya masalah atau insya Allah akan cepat masuk ke dalam surga. Karena bermasalah dengan orang lain, maka minta maafnya di dunia. Jadi bukan minta maafnya nanti di alam barzah atau di padang mahsyar. Hanam temelin, tidak ada kesempatan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang itu berhutang, maka bayar hutangnya dulu. Kalau seorang mendalimi orang lain, kembalikan dulu apa yang sudah dia ambil. Kalau nggak bisa, nggak cukup dengan taubat saja. Taubat itu apa? Secara administrasi dengan Allah kabereh, ya. Long kabereh, ya nama. Saya tidak akan ingat lagi. Tetapi masalahnya kamu bermasalah dengan si fulan. Ya. Maka Imam Ghazali mengatakan begini. Kalau seorang punya utang kepada orang lain, atau dia mendalimi orang lain, atau dia mengambil hak orang lain, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, berikanlah kepada ahli warisnya. Kita mendalimi si fulan, kita kurangi timbangan, kembalikan kepada ahli waris. Ahli waris tidak ada, kata Imam Ghazali. Bagaimana caranya? Ahli waris tidak ada, keluarga-keluarga tidak ada. Maka beliau mengatakan, coba dikalkulasi dulu apa yang sudah kamu dalimi dia, berapa sudah kamu ambil punya dia. Kita kalkulasi. Setelah kalkulasi, maka berbuatlah kebaikan dengan niat untuk pahalanya untuk orang itu. Ini ya Allah, saya sudah mendalimi si fulan, sekian juta saya dalimi ya Allah. Ini saya buat tempat umum untuk beribadah, saya buat tempat wudu ya Allah, pahalanya untuk si fulan ya Allah. Karena saya nak tahu mau saya bawa kemana lagi ini ya Allah. Oh ini duit nak ada lagi, kita sudah mendalimi orang lain. Duit untuk mengganti nak ada lagi, hana lepeng. Jangankan tak bayi mengedrah hana jelah. Itu bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu tidak sanggup membayar lagi, kamu tidak sanggup membayar, menggantikan apa yang sudah kamu ambil, berdoalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada engkau, si fulan jangan sampai menuntut saya di padang mahsyar. Tetapi Imam Ghazali mengatakan, saya tidak menjamin. Saya tidak menjamin orang yang kita zalimi tidak menuntut kita di padang mahsyar. Maka sebelum dia tuntut kita di padang mahsyar, sebelum kita meninggal dunia, selesaikanlah apa yang terkait dengan dia. Maka ada salah satu doa yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya Allah, jangan matikan saya dulu sebelum saya menyelesaikan utang-utang saya. Ya, ini dibolehkan. Maka seorang itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk melunaskan utangnya. Tapi nanti orang itu dia salah paham nih. Ya Allah, jangan lunaskan utang, jangan matikan saya sebelum saya lunaskan utang saya. Mana ke pelunah tu utang? Datanya apakah nak pelunah utang? Nyo lunah utang bakal tak mati ni. Nanti janji saya sama Allah cepat mati. Maka supaya jangan cepat mati, jangan lunasi utang dulu, biarin saja dulu. Ya, betul hana-hana lunahnya, Pak. Ketika nanti tiba-tiba meninggal dunia, gede-gede kemahan, Pak. Ya. Makanya seorang anak yang saleh itu, kenapa kita mendidik anak yang saleh? Supaya dia tahu, Pak. Kita mengambil manfaat dari dia bukan di dunia saja. Ketika kita sudah di alam barzakh, kita bisa ambil manfaat dari dia. Yang bisa menolong kita dia, Pak. Salah satunya dia. Bagaimana dia? Kalau anak itu pintar, anak itu saleh, dia akan menyisihkan utang ayah bagaimana? Selesaikan utang ayah dulu. Kalau anak tidak saleh, hanya perempuan utang, Pak. Kau tahu urusan roh kayaknya. Ini harta kita bagi terus, ya, Pak. Jadi makanya apa? Rasulullah tidak mau menyalatkan orang yang masih ada utang. Ketika pada suatu hari Rasulullah mau salatkan ada jenazah, Rasulullah nanya dulu. Utangnya sudah diselesaikan? Belum ya Rasulullah. Saya tidak mau jadi imam. Tidak mau saya jadi imam. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Selesaikan dulu utang dia. Kalau enggak begini kata Rasulullah, siapa mau menjamin setelah ini dia akan ada yang membayar utang dia? Salah seorang sahabat tunjuk tangan. Ya boleh, saya mau jadi imam. Kenapa? Begitu sengsaranya orang kalau berhutang, Pak. Begitu sengsaranya seorang kalau berhutang kemudian dia meninggal dunia dan masuk ke alam barzakh, tidak ada yang memperhatikan dia lagi. Kemudian selanjutnya pada kasus yang lain, Rasulullah menyalatkan lagi, ditanya, udah selesai utang dia? Kemudian sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah. Ambil harta dia. Tidak ada harta lagi dia Rasulullah. Coba lihat mungkin ada. Tidak ada lagi ya Rasulullah. Kabur ngajinya gimana? Udah meninggal, harta tidak ada lagi, apa-apa tidak ada lagi. Siapa mau menjamin kata Rasulullah? Terima kasih.